dengan aku Sintavia. Nah, kali ini aku bakalan kembali lagi dengan salah satu kasus kriminal yang dimana kalau misalnya udah judulnya kasus kriminal, nah nanti pastilah tuh di tengah-tengah cerita kepala ini tiba-tiba panas, emosi meledak-ledak. Tapi khusus kasus kali ini aku mau kasih peringatan ke kalian dulu yang punya darah tinggi, emosi meledak-ledak, nggak pernah ambil air putih dulu atau snack lah dulu untuk meredakan emosi kalian. Karena di kasus kali ini aku bakal ngebawain kasus, kalian bayangin aja nih ya, ada seorang wanita yang lagi hamil, bumil lah itu gue. Kalau misalnya bumil ini kan sensitif, mentalnya harus dijaga, fisiknya harus diperhatikan, semua itu harus ekstra gitu lah perhatiannya ke bumil. Tapi berbeda dengan bumil kali ini, masa dia lagi mengandung tuh, dia malah mendapatkan peristiwa-peristiwa tragis, yang dimana peristiwa tragis tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri. Allah Akbar. Aku aja ngomong kayak gitu aja udah emosi aku ya, apalagi membawakan kasus-kasusnya nanti ini hadik kalian nanti. Jadi siap-siap yang punya darah tinggi mending kalian gak usah nonton. Oke? Jadi penasaran dengan kasusnya? Langsung aja kita mari apa Mari kibas, mari kita bahas. Check it out. Kasus kali ini terjadi pada seorang wanita yang bernama Zezil Dominique Prestion. Nah, dia ini lahir pada tanggal 5 September tahun 1985 dan lahir di salah satu kota yang bernamakan Anaheim. Pokoknya tulisannya gitu Anaheim, yang dimana itu berada di negara California. Nah, sedari kecil Zizal ini tinggal bersama ibunya yang bernama Sidel, dan Zizal ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya aku di sini mau nyeritain sedikit tentang masa kecilnya Zizal ini, yang dimana Zizal ini memiliki masa kecil tuh bisa dibilang ceria dan cukup menyenangkan gitu loh. Dia tumbuh sebagai anak yang kreatif, suka melukis, mewarnai, kayak menari atau ikut lomba-lomba yang aktif gitu loh di sekolah-sekolahnya dan ibunya juga sangat mendukung aktivitas tersebut. Tapi walaupun Zizal ini memiliki sifat yang ceria, aktif, sayangnya Zizal ini sedari kecil nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Nah, aku nggak tahu juga nih informasinya tentang ayah Zizal ini, entahlah udah cerai sama ibunya atau emang udah almarhum, aku nggak tahu. Cuman yang pastinya Zizal ini sedari kecil nggak pernah bertemu dengan ayahnya. Tapi walaupun Zizal ini nggak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, dia tuh nggak pernah ngerasa kurang gitulah perhatian dari orang-orang sekitarnya. Karena ibunya Zizal ini memberikan perhatian yang sangat cukup untuk anak-anaknya kok emang the best gitu loh dia sebagai ibu untuk anak-anaknya. Dan Zizal ini nggak pernah ngerasa kesepian gitu loh kalau misalnya ibunya lagi kerja, karena rumahnya Zizal ini dekat sama rumah kerabat-kerabatnya mereka gitu, yang dekat sama rumah neneknya, dekat sama rumah pamannya, dekat sama rumah tantenya. Nah, karena Zazal ini yang paling sering nginep di rumah neneknya, bahkan kalau misalnya udah hari libur, Zazal ini pastilah tuh untuk nginep ke rumah neneknya. Karena itu juga lah hubungan Zazal dengan nenek ini bisa dibilang paling akrab gitu loh dari antara 5 bersaudaranya tuh. Sampai-sampai nenek ini memberi nama panggilan khusus gitu loh buat si Zazal ini yang dimana sedari kecil nenek ini memanggil Zazal ini dengan sebutan Zizi. Jadi ke depan ceritanya kita bakal ikutan ya manggil si Zazal ini dengan sebutan Zizi. Oke? Seiring berjalannya waktu, gak kerasa Zizal ini udah berusia 17 tahun. Dan di usia 17 tahunnya itu, dia gak tinggal bersama ibunya. Dia tinggal di salah satu apartemen yang dekat dengan sekolahnya pada saat itu. Nah, biasanya kalau misalnya di umur 17 tahun ini kan lagi masa-masa aktifnya remaja gitu loh. Lagi sibuknya bermain sama teman-teman, lagi aktif-aktifnya organisasi di sekolah. Tapi berbeda dengan masa remajanya Zizi ini, yang dimana pada usia 17 tahun, masa remaja Zizi ini harus berhenti pada saat dia mengetahui dirinya sedang hamil. Nah, di sini aku yakin pasti kalian kaget, masa iya sih umur 17 tahun dia udah hamil? Ya kayak mana kita kan sama tahu kalau misalnya pergaulan di luar negeri tuh beda sama di Indonesia. Karena bebasnya pergaulan Zizi ini juga lah yang membuat Zizi ini terbawa arus gitu loh di masa remajanya. Sampailah pada saat si Zizi ini menyukai salah satu pria yang ada di sekolahnya. Dan aku nggak tahu nih informasi tentang siapa lelaki yang disukai Zizi pada saat itu. Yang jelas ya cowok yang ada di sekolahnya Zizi itu pacaran lah orang tua, menjalin hubungan,
Sampailah si cowok ini sering main ke apartemennya Zizi. Nah karena itulah mungkin orang nih kebablasan hamil lah si Zizi ini. Tapi Zizi ini nggak stres gitu loh sama kehamilan dia, nggak kayak berpikir, wih aku hamil, aku takut dibully, aku takut orang tua aku marah. Enggak, dia ya santai aja, malah dia kayak excited gitu loh menunggu kelahiran anaknya tersebut. Ya walaupun si lelaki yang tadi itu pacarnya tadi itu nggak memberikan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia nggak mau tanggung jawab, dia bilang, aku belum siap menjadi seorang ayah, aku masih mau menikmati masa-masa mudaku. Jadilah si Zizi ini menjalani masa kehamilannya itu sendiri. Nah, terus kayak mana respon orang tuanya? Sin diusir, dia marah kah? Dia enggak orang tuanya pada saat itu memberi dukungan gitu loh kepada Zizi ini. Orang tuanya sering kali berkunjung ke apartemennya Zizi ini untuk mengecek kehamilan si Zizi ini, dan hal itu juga lah yang membuat Zizi ini kuat menjalani hari-harinya sebagai seorang bumil. Nah dari situlah Zizi ini memiliki pikiran yang cukup panjang lah untuk masa depannya nanti. Dia mulailah tuh mencari-cari pekerjaan, yang dimana pada saat itu Zizi mendapatkan informasi lowongan kerja di salah satu restoran cepat saji gitu loh. Nah kerjalah dia di situ, cuman nggak sempat lama gitu loh dia kerja di situ. Pindahlah dia kerja sebagai kayak make up artis gitu loh tahu kalian kan, ya MUA gitu pernah tuh si Zizi kerja sebagai itu, lagi hamil nih tapi dia kerja kayak itu. Emang kreatif anaknya dari kecil aku nampak Nah sering berjalannya waktu, sampai waktu tuh nggak kerasa Zizi ini akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan pertamanya tepat pada tahun 2003, yang dimana waktu tuh Zizi masih berusia 17 tahun. Woi, kalian bayangin aja lah cuy, 17 tahun udah punya baby. Kayak istilahnya tuh baby punya baby. Harusnya tuh dia sebagai kakak, bukan sebagai mama di umur 17 tahun. Tapi walaupun umur dia 17 tahun, dia legowo kali nerima kehidupannya sebagai seorang ibu. Hebat kali mental kau sumpah. Nah seiring berjalannya waktu, Zizi ini menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu dengan sangat-sangat menyenangkan. Dia menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya, dia bekerja keras, pokoknya menjalani hidup yang sangat normal lah gitu sebagai seorang ibu. Sampailah nggak kerasa Zizi ini udah berusia 22 tahun, yang dimana pada saat itu Zizi ini dekat gitu loh sama seorang lelaki. Tapi lagi-lagi aku nggak tahu pasti siapa lelaki yang lagi dekat sama si Zizi ini. Yang pasti pada saat usianya 22 tahun, Zizi ini kembali hamil dengan aku nggak tahu siapa lelakinya. Tapi nih menurut yang aku baca, Zizi ini dekat sama cowok yang dia dekat waktu SMA tuh yang hamil pertamanya. Inilah yang hamil yang keduanya. Katanya nih nggak pasti. Pokoknya rumornya kayak gitulah. Atau mungkin kayak gini ya sih Zizi ini sama cowok ini nggak nikah, tapi masih menjalin hubungan yang sering komunikasi, sering bertemu. Tapi cowok ini nggak mau bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Mungkin gitu nggak sih? Makanya sampai ada anak keduanya. Kalian ngerti nggak sih maksud aku? Pokoknya gitulah pokoknya. Dan lagi-lagi di kehamilan Zizi yang kedua ini, lelaki tadi tuh anak mau bertanggung jawab. Jadi pas dia hamil, dia tuh lari gitu loh. Ya udah, aku nggak mau bertanggung jawab, aku uruslah kehamilan kau sendiri. Kayak gitulah mungkin. Jahat kali kalau lelaki ini Cuma berbeda dengan kehamilan Zizi yang pertama, yang dimana di kehamilan yang kedua ini Zizi ini sempat dekat lagi dengan lelaki yang bernama William Walsh. Dia adalah seorang pria yang bekerja di salah satu kantor bagian dokumen gitu loh Dia berusia 26 tahun, lebih tua 4 tahun dari si Zizi ini. Dan si William ini berasal dari San Pedro, California. Nah di sini aku mau ngasih tahu sedikit nih tentang latar belakang si William ini. Siapa sih Sin? Oke, William ini memiliki masa kecil yang bisa dibilang cukup suram gitu loh Dia tuh dari kecil udah mencoba bekerja gitu loh. Di umur sekitar SD gitu lah, kayak umur 8 tahun, 9 tahun. Nah dari situ dia udah mencari pundi-pundi keuangan gitu sendiri Loh, mana mama Esin? Gak ada orang tuanya? Ada. Tapi orang tuanya tuh mendidik anaknya tuh secara keras. Jadilah orang tuanya ini memiliki pikiran kayak, ya udah kau berusaha lah, kau kan anak jantan, ya udah kau hidupi diri kau sendiri. Kayak gitu lah Saking kerasnya hidup yang dikasih orang tuanya untuk anaknya tadi itu kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya didikan dari orang tua, jadilah anak tuh bebas lah sedari kecil. Dan karena itu juga lah si William ini memiliki sifat yang kurang baik. Bukan kurang baik lagi, kurasa memang nggak baik. Dia memiliki sifat yang temperamen, dia kasar, dia pemabuk, dia melakukan tindak kriminal dari kecil, dia red flag, dia manipulatif. Pokoknya sifat dia tuh nggak baik semuanya buruk semuanya. Udah emosi aku nih, sabar.
Nah, si William inilah yang bakal menjadi malapetaka peristiwa tragis yang akan dialami gadis cantik Zizi ini, weh. Pada awalnya, weh, kedekatan Zizi dan William ini, aku nggak tahu nih kayak mana orang ini bisa dekat. Pokoknya awalnya tuh si William inilah yang mencoba mendekati si Zizi ini. Ditemanilah masa-masa kehamilan si Zizi ini sama William ini. Kayak mana nggak luluh dengan kata-kata dia yang kayak sok-sok mencintai, sok-sok baik itu, apalagi si Zizi ini lagi masa hamil, yang dimana pada saat itulah si Zizi ini membutuhkan support dari orang-orang sekitarnya. Pas kali lah si William ini masuk ke kehidupan si Zizi ini. Seiring berjalannya waktu, Zizi dan William ini memiliki hubungan yang cukup baik lah pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, sampailah nggak kerasa akhirnya si Zizi ini melahirkan putri keduanya pada tahun 2008. Pada saat itu, Zizi dan William ini masih berstatus pacaran gitu loh, belum menikah secara sah atau secara agama gitulah. Cuman Zizi dan William ini udah tinggal bersama di apartemennya si Zizi ini. Dan mengetahui hubungan mereka semakin dekat, orang tuanya Zizi ini akhirnya tahu siapa si William ini. Awalnya mereka tuh menentang hubungan Zizi dan William ini. Cuman Zizi ini karena udah kecintaan, dia tuh mencoba meyakini ibunya, udahlah bu, nggak apa-apa, dia baik kok, dia lelaki yang aku tunggu-tunggu selama ini, cobalah buka hati ibu untuk William bu, kayak itulah. Nah akhirnya ibunya ini mau ndak mau ya lulu lah, kayak ya udahlah kok yang akhirnya menjalani hubungan rumah tangga kok sama dia. Pokoknya satu pesan ibu, kalau misalnya udah nggak enak perasaan kok nanti nampak sifat dia yang enggak kok lapor ya ke aku nak, kayak itulah mungkin kata ibunya ya. Tapi berbeda dengan angan-angan si Zizi ini untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dia malah mengalami peristiwa yang tidak enak dari si William ini. Kalian tahu apa? Di sini nih aku bakal ngasih peringatan ke kalian. Siap-siap mendengarkan detail cerita yang bakal aku ceritain kali ini. Oke? Jangan emosi kalian. Aku udah emosi nih. Jadi kalian jangan ikut emosi, oke? Nah, tepat pada bulan Juli tahun 2008 yang dimana Zizi ini posisinya baru siap melahirkan. Nah, pada saat itu Zizi ini lagi mandi gitu loh, dan si William ini masuk ke kamar mandi dengan posisi dia lagi mabuk. William ini kalau misalnya lagi mabuk tuh emosinya nggak bisa kekontrol gitu loh, dia sering marah-marah. Jadilah karena itu juga si William ini pada saat itu melampiaskan emosinya terhadap Zizi tadi. Zizi ini lagi mandi, tiba-tiba masuk dia ke kamar mandi tuh, digedor-gedornya pintu tuh. Pas Zizi buka, dia langsung menjambak rambut si Zizi ini dengan sangat keras. Saking kerasnya, kalian tahu rambutnya Zizi yang ditarik tuh ikut lepas loh ke tangan si William itu. Kalian tahu pita nggak sih rambutnya tuh? Nah, itulah saking kuatnya, pedih kali cuy. Zizi ini baru siap melahirkan Nah, pada saat si Zizi ini lari, William ini langsung dikejarnya si Zizi ini. Belum sempat lagi Zizi ini sampai dekat kamar tuh, ditariknya tangan tuh, dapat aja genggaman tuh langsung tarik terpelanting lah Zizi ini ke belakang tuh sampai Zizi ini jatuh dan pingsan pada saat itu juga. Nah, melihat si Zizi ini pingsan, bukannya sadar si William ini malah digendongnya nih dibawanya ke kasur, dicekeknya si Zizi ini sampai si Zizi ini sadar. Dia bilang kayak, bangun kau mati kok nanti aku cekek, bangun kau bangun lah. Karena saking kuatnya nih teriakan si William ini, akhirnya si Zizi itu bangun sambil dia batu-batu gitu kayak minta tolong, kayak lepaskan aku. Dan si William ini masih tetap mencekek si Zizi tadi. Zizi ini berusaha untuk melawan si William ini dengan cara menendangnya, ditendangnya si William tuh. Akhirnya si William ini jatuh gitu loh. Itu langsung lari, kencang dia lari keluar apartemen tuh. Aku nggak tahu nih posisinya, kan tadi kita tahu nih si Zizi ini abis mandi, lagi mandi, bukan selesai dia mandi tapi lagi mandi. Jadi kan otomatis dia nggak, maaf nih dia belum berpakaian, tubuhnya udah memar, rambutnya udah pitak, lari keluar apartemen meminta pertolongan. Kan kebayang ya Allah, sesakit itu yang dia rasakan dari lelaki yang Astagfirullahaladzim. Dia sampai di kantor polisi, dia membuat laporan terhadap si William ini. Nah, ketika polisi melihat keadaan Zizi yang tubuhnya penuh dengan memar, polisi ini langsung gercep untuk menangkap si William ini. Tapi pas sampainya polisi di sana, si Williamnya udah nggak ada di rumah tuh, Nah, karena si William gak kunjung ketemu pada hari itu juga sama polisi, akhirnya polisi berusaha menenangkan si Zizi ini. Dia bilang, Bu, sabar ya, kita bakal berusaha untuk mencari si William ini. Ibu kembali dulu ke rumah, mana tahu nanti si William datang lagi ke rumah, Bu. Kalau misalnya dia datang, langsung gercep ya Bu, telepon kami langsung OTW kok ke rumah Ibu.
bilang kayak gitu. Dan betul aja weh, keesokan harinya si William ini datang ke apartemennya Zizi ini. Langsung lah si Zizi ini panik, di teleponnya polisi. Pak, betul deh Pak, datang deh ke sini Pak, tolong lindungi aku Pak. Langsung tentukan dengan gercep polisi ini datang ke rumah Zizi ini dan menangkap si William tersebut. Dan karena tindakan dia tersebut, si William ini dijatuhi hukuman penjara 19 hari. Aku juga kurang tahu kayak mana sistem hukum di sana, cuman yang jelas William ini mendapatkan hukuman ya benar-benar cuma 19 hari. Tapi setelah 19 hari tersebut, si William ini masih wajib lapor gitulah kepada pihak kepolisian. Nah, karena peristiwa itu juga lah Zizi ini dia nggak mau lagi bertemu sama si William ini. Sampai-sampai Zizi sama si William ini lost komunikasi gitu loh, cuman nggak lama. Yang dimana akhirnya si William ini mencoba untuk kayak dibujuknya gitulah si Zizi ini Dia bilang, aku udah berubah kok, aku nggak akan kasar lagi, aku nggak akan mabuk-mabukan lagi, aku mau berubah demi kamu Zizi, tolong terima aku lagi, kita perbaiki sama-sama. Pokoknya memang manipulatif dia apapun muncung-muncung manisnya diberikan lah semua kepada si Zizi ini. Oh, mungkin memang serius nggak sih si William ini mau berubah? Dia kan udah masuk penjara tuh, mungkin dia jerah sama hukuman tersebut. Bisa lah nih aku kasih kesempatan untuk si William ini berubah. Ya udah, balik lagi orang tuh, satu rumah lagi. Karena inilah keputusan si Zizi inilah yang salah besar nih, akhirnya dia mengalami peristiwa yang jauh lebih tragis lagi. Pada awalnya hubungan mereka ini memang baik gitu lah saking baiknya nih hubungan mereka, akhirnya mereka tuh menikah pada tahun 2010. Nah, karena itu juga lah si Zizi ini bahagia sama pernikahannya tuh sampai-sampai saking bahagianya dia update gitu loh di sosial media dia tentang pernikahan dia sama si William ini. Sampailah pada akhirnya tepat pada tahun 2011 Zizi ini hamil anaknya William. Di situ Zizi ini berharap lebih lagi kalau misalnya si William ini benar-benar berubah lagi gitu loh. Tapi kenyataannya semenjak si Zizi ini hamil, William ini tantrum lagi, dia bangkit lagi sifat-sifat yang kurang ajar tuh yang dimana pada saat si Zizi ini hamil besar, si William ini selingkuh dan ketahuan lah sama si Zizi ini. Kalian tahu nggak apa responnya si William ini? William ini bilang, apa sih kau urus aja lah kehamilan kau tuh. Kok dicaci makinya lah si Zizi ini kayak udah bangkit lagi, gila. Tau nggak kalian, dia sering minum-minum, dia sering kasar sama si Zizi ini, padahal Zizi ini lagi hamil anak dia loh sampai nih pada suatu ketika si William ini mengajak selingkuhannya tuh ke apartemennya Zizi. Nah, Zizi ini lagi luar nih posisinya. Pas pulang, Zizi ini terkejut lah melihat tingkah suaminya bersama cewek lain. Langsung lah emosi Zizi ini, bertengkar lah orang tuh. Si William ini nggak terima, dikasarinya lah si Zizi ini sampai ditendangnya gitu loh perutnya si Zizi ini yang lagi hamil tuh Terus si Zizi ini jatuh dan lemas gitu loh tubuhnya nggak sampai di situ aja konflik antara William dan si Zizi ini masih terus berlanjut. William ini masih sering memukuli si Zizi dengan keadaan hamil. Saking seringnya nih perutnya si Zizi ini dipukuli, ini akhirnya melahirkan bayinya dengan keadaan prematur. Dia menjalani hidupnya sebagai ibu dari 3 anaknya dengan sangat-sangat penuh penderitaan gitu loh. Yang paling nggak masuk di akalnya nih sama aku tindakan si William ini udah di luar nurul Kalian tahu apa yang dilakukannya? Dia melakukan dan memaksa si Zizi ini melakukan hubungan badan di depan anak-anaknya. Sakit otakku neng kasus kali ini di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau hubungan mereka ini nggak full bertengkar gitu loh Pada saat orang ini lagi baik-baiknya, si William ini juga sifatnya tuh kayak baik kali gitu. Mungkin karena itu juga lah Zizi ini sering luluh gitu loh sama si William nih. Sampailah di suatu ketika tepat pada tanggal 24 November, William dan Zizi ini lagi makan malam bersama gitulah sama keluarga. Itu ada ibunya Zizi, neneknya Zizi, anak-anaknya Zizi. Di tengah-tengah lagi makan malam tuh Zizi ini mendapatkan telepon dari adik iparnya. Diangkatlah kan sama Zizi ini kayak ngobrol lah. Tiba-tiba si William nih melihat itu tuh emosi dia, kayak dia cemburu gitu. William ini langsung emosinya meledak-ledak, emosi jiwa dirampasnya, HP-nya lagi teleponan tuh di belakang kayak kok nggak tahu lagi makan malam kok sibuk aja kok nelfon. Langsung emosi, berdebat-debat orang tuh kayak adu mulut. Sampai ibunya ini shock gitu loh melihat si William ini, saking marahnya dia tuh kayak menerkam si Zizi itu. Takut ibunya diambilnya lah anaknya, dijauhkannya dari si William ini, dilerainya lah orang tuh pada saat malam tuh juga.
Nah lanjut, tepat pada bulan Desember, yaitu mendekati hari-hari Natal di tahun 2011, si Zizel dan William ini mendapatkan undangan makan malam dari tetangga apartemennya tersebut. Dia bilang kan, datangnya nanti ke apartemen aku untuk makan malam bersama. Oke, nanti kami datang ya, nah gitulah kan. Nah sebelum menghadiri acara makan malam tersebut, Zizel ini sempat lah pergi ke salah satu mall bersama neneknya untuk membeli perlengkapan menyambut hari Natal besok. Dia tuh kayak excited gitu loh untuk menyambut hari Natal bersama keluarga kecilnya. Dan mengetahui hal tersebut, si William ini langsung negative thinking lah. Dia berpikir Zize ini pergi bersama lelaki lain. Diteleponnya lah si Zize ini karena berdebat tadi di sana. Dituduhnya Zize ini enggak pulang lah akhirnya Zize ini dengan kondisi hati yang dongkol gitu loh. Sampainya di rumah, si William dan Zize ini kembali bertengkar lagi. Neneknya langsung panik di situ. Dia berusaha untuk meleraikan mereka. Dan akhirnya emosi orang tuh mereda. Nah tepat pada jam 9 malam, si Zize dan si William ini menghadiri acara makan malam tadi. Posisinya neneknya Zize tadi tuh udah kembali ke rumahnya. Jadi di rumah tuh cuma ada 3 anak mereka sama Zize dan si William tadi. Zize sama William ini memutuskan untuk meninggalkan ketiga anaknya di rumah. Datang orang tuh kan, orang tuh enjoy sama makan malamnya. Sampailah pada akhirnya tepat pada jam setengah 12 malam, orang tuh entah ngapa berdebat lagi Gak tahu aku apa yang didebatkan si William nih. Nah akhirnya orang tuh memutuskan untuk kembali pulang terlebih dahulu. Nah sampainya di apartemen, Zizel dan William ini kembali bertengkar hebat, yang dimana saking emosinya William ini dia langsung menghempaskan tubuh si Zize ini ke sofa dan memukuli Zize, meninjunya, menendangnya. Zize ini langsung teriak, udah berhenti, aku sakit. Karena orang tuh berdebat, anaknya yang berusia 8 tahun tadi tuh kebangun. Ditengoknya lah orang tuanya berdebat, dia berusaha untuk menenangkan orang tuanya, tapi itu nggak membuahkan hasil sama sekali. William ini malah semakin emosi sampai-sampai pertengkaran mereka itu terdengar dengan tetangga sekitar. Cuman di sini aku herannya tetangga itu nggak ngelakuin apa-apa, cuman ngedengar seolah-olah pertengkarannya tuh udah seperti hal biasa gitu loh yang orang tuh dengar. Syukurlah kita di sini nih memiliki tetangga yang agak julid, ya kan daripada tetangga yang bodoh amat kayak gitu. Nah lanjut, pas dihempaskannya nih badan si Zize ini ke sofa, langsung ditarik lagi sama William dan dihempaskannya ke lantai. Di lantai itu langsung lah ditendangnya si Zize ini, perutnya, kepalanya, dijambaknya lagi-lagi Zize ini, sampai-sampai Zize ini rambutnya rontok di tangan si William tadi tuh Zize ini teriak-teriak minta tolong, anaknya juga udah histeris nangis. Pokoknya udah kacau kali lah suasana pada saat itu. Pas lagi terkujur lemah di lantai, William ini diambilnya lah meja yang berisikan gelas kaca. Di situ tuh langsung dihempaskannya lah ke Zize yang lagi tergeletak tuh. Wah, pecahlah kaca tuh dan mengenai tubuh Zize ini. Dan kebayang gak sih serpihan kaca tuh penuh tuh nempel di tubuhnya Zize tadi. Jadi kondisi lantai itu udah penuh sama darahnya Zize. Zize ini udah kehilangan banyak darah, dia udah lemes. Dan anaknya tadi disuruh sama si William, gila nih dibilangnya sama anak, kau cabutlah tuh kaca-kaca yang mengenai tubuh ibu kau. Dibilang kayak gitu. Dan betul aja pada saat itu juga anaknya tadi dengan sangat sedih lihat ibunya kayak gitu, dicabutnya tuh pelan-pelan dari tubuh ibunya satu persatu kaca yang menancap ke tubuh ibunya. Ya Allah, aku sedih. Aku nggak kebayang serusak apa mental anak-anaknya, sesedih apa anaknya mengalami peristiwa tersebut. Tapi nggak habis di situ aja. Kalian tahu apa lagi yang terjadi? Sehabis anak itu mencabut tuh Zize ini langsung diangkat sama William ke kamar mandi. Di kamar mandi tuh langsung diletakinnya Zize ini dalam bathtub, dan di bathtub tuh langsung dihidupkannya air shower untuk membersihkan darah-darah yang memenuhi tubuh Zize ini. Ya Allah, Zize ini semakin lemas, semakin kehilangan banyak darah, dan dia tuh antara sadar dan gak sadar. Setiap anak yang menangis tuh dibilang, kau diam gitu. Anak cuma bisa diam menyaksikan hal tragis tersebut. Dan gak sampai di situ aja ketika lagi diangkat tuh, William ini kesandung gitu loh kepleset, sehingga kepalanya si Zize ini kebentur ke kloset. Zize-nya langsung teriak kayak sakit, cuman sekali aja teriaknya abis itu udah langsung hening, diem, gak ada merespon apapun. Pada saat itu juga Zize sudah tidak bernyawa lagi, tapi
Kalian tahu apa yang ada di pikiran si William ini? Dia berpikir Zize ini cuman pingsan. Diangkatnya lah Zize ini kan, letakkannya Zize di kasur, diselimutinya ya pakai biasa gitu loh ya, kayak kegiatan mau tidur gitu lah. Dia berpikir kalau Zize ini memang pingsan. Saat si William ini lagi tidur di samping Zize ini, si William ini tiba-tiba mendengar anaknya yang paling kecil tadi itu nangis. Dia sadar tuh anaknya nangis kayaknya karena kelaparan. Dihampirinya lah anaknya, dibawanya lah ke dekat Zize yang lagi terbaring tadi di atas kasur tuh. Langsung lah diletakkannya anaknya tadi tuh di atas dadanya si Zize ini. Tujuannya tuh untuk memberikan ASI Zize ini kepada anaknya yang lagi nangis tadi tuh. Padahal di saat itu juga lah si Zize ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Bayangin aja dimana orang yang punya pikiran dan hati nurani yang tega anaknya meminum ASI dari ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Astagfirullahaladzim. Dan kalian tahu di pagi harinya Williamnya tetap melakukan aktivitas dan perayaan seperti biasanya. Anak-anaknya bangun, berlarian ke bawah ke ruang tamu. Terus dia bilang, "Yeay Natal, aku gak sabar untuk membuka kado-kadoku." Terus langsung lah si William nih diangkatnya tubuh Zize yang di kamar tadi didudukannya ke sofa dengan posisinya. Kalian bayangin ya betapa sadisnya dia nih. Dia ditopangnya badannya Zize tadi itu dengan bantal kayak boneka yang lagi diduduin. Kayak itulah dibuatnya si Zize tuh. Biar anak-anak ini nggak curiga, dipasangkannya lah Zize nih kacamata hitam untuk menutupi mata dia yang memar itu Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nggak astagfirullahaladzim. Dimana dia punya pikiran kayak gitu, dimana? Sumpah dia psikopat level maksimal. Dan anak-anaknya melanjutkan kegiatan buka kado tadi itu dengan sangat excited di depan ibunya, yang dimana pada saat itu ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Tapi anaknya nggak tahu. Dia berpikir kalau ibunya ya baik aja dan ikut merayakan hari Natal bersama mereka. Tapi anaknya yang menyaksikan tadi malam tuh menyadari kalau ibunya nggak baik-baik aja. Dipegangnya lah tubuh ibunya sambil ngomong, "Mami, are you okay?" Tapi ibunya pada saat itu udah nggak ngerespon apapun. Dan pada saat dia megang badan ibunya, di situ dia menyadari tubuh ibunya sangat dingin dan keras. Tepat pada jam 9 pagi, dia kayak udah gelisah gitulah sama keadaan si Zize ini. Panik dia, langsung diteleponnya ibunya Zize dan memberitahu seolah-olah si Zize ini jatuh karena tindakannya sendiri. Ya kan, "Ibu, ini aku tadi bertengkar sama si Zize dan nggak sengaja Zize ini jatuh kesandung karena dia lagi mabuk," dibilangnya kayak gitu. "Dan sekarang kondisinya Zize itu tidak sadarkan diri. Aku takut dia kenapa-napa. Tolonglah cepat kesini, Bu." Artinya Zize tadi datang ke rumahnya tuh, betapa terkejutnya mereka melihat seisi rumahnya tuh udah penuh dengan darah di mana-mana. Di sofanya udah ada bercak darah, di sudut mejanya ada darah, rumahnya berantakan. Dia lihatlah kondisinya si Zize tadi yang duduk tadi tuh dia ngelihat badan anaknya tuh udah penuh dengan luka-luka biru-biru, badannya memar. Sampai-sampai ibunya ini susah gitu loh ngelihat mukanya anaknya tersendiri tuh. Karena apa? Karena penuh dengan memar. Sekejam itu dia memukuli Zize ini. Ya Allah, aku gak kebayang sesakit apa dan semenderita apa hidupnya Zize ini sama lelaki. Langsunglah pada saat itu juga pamannya Zize ini menelpon ambulan. Datanglah ambulan ke rumah tuh kan. Pada saat ambulan tuh datang, ya sama, ambulan tuh juga terkejut. Nyadari ada hal yang janggal terjadi di rumah tuh. Ambulan ini menelpon pihak polisi. Polisi datang ke rumah dan polisi menyelidiki secara detail apa yang terjadi pada Zize ini. Akhirnya polisi langsung melakukan penyelidikan terhadap si William ini, di mana akhirnya polisi menyatakan bahwa tepat pada tanggal 25 Desember tahun 2011, William telah membunuh Zazel yang masih berusia 26 tahun. Dan ditambah lagi tahu nggak kalian, anaknya tadi tuh diancam sama si William ini untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Nah, karena itu juga lah persidangan dan penyelidikan ini menjadi cukup rumit, yang
dimana memakan waktu sampai 9 tahun. Nah, selama 9 tahun itu juga lah si William ini mendekam lah di penjara. Tapi belum diputuskan nih hukumannya itu apa gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, Putri Giselle yang pertama tadi itu udah memasuki umur 18 tahun, yang dimana pada saat itu dia mengaku sudah siap secara mental dan fisik untuk bersaksi terhadap apa yang terjadi pada saat ibunya menghembuskan nafas terakhirnya. William dijatuhi hukuman tepat pada tanggal 4 Juni tahun 2021, yang dimana dia divonis hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 2 pada usia 36 tahun. Mendekamlah kau seumur hidup di penjara ya William ya. Memang pantas kau mendapatkan itu. Aturannya lebih pada itu nggak sih hukuman yang didapat weh? Ya semoga Zizi ini tenang di sana dan keluarganya dapat diberikan ketabahan atas apa yang menimpa putri mereka. Aku sih berharapnya anak-anaknya loh kasihan. Semoga anak-anak itu di tangan yang tepat, dididik dengan baik, dan semoga anak-anaknya mentalnya perlahan-perlahan bisa pulih dan membaik. Ya. Oke, itulah akhir dari cerita kriminal kita kali ini yang cukup mengguncangkan jiwa dan raga aku Semoga kita semua dapat mengambil sisi baiknya dari kisah kali ini, yang dimana kalau misalnya kalian lagi semasa pacaran tuh, kalau udah toksik cowok kalian tinggalkan langsung jangan kalian paksa pula cinta bercinta di situ, nanti berakhir yang enggak. Banyak lagi cowok di luar sana, oke, jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara like, comment, subscribe, ataupun share ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita kayak gini Oke, bye-bye.